Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Manajemen Strategi dengan saya sendiri M. Ardian Saputra sebagai moderator dan juga sebagai presentator kelima. Dan untuk presentator pertama nanti akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu saudari Eri Alfiani, dan presentator kedua oleh saudari Fitriani Balkis, presentator ketiga oleh saudari Katie Sanubari, dan presentator keempat oleh saudari Novi Andriani. Baik teman-teman semua, pada video mata kuliah manajemen strategi ini kita akan membahas mengenai tentang analisis lingkungan internal perusahaan. Nah, analisis lingkungan internal perusahaan ini kita ketahui sebagai patokan atau proses daya saing untuk mengetahui kondisi internal perusahaan dan dari segi ancaman maupun peluang perusahaan. Nah, pada pembahasan analisis internal perusahaan ini kita akan membahas mengenai tentang apa sih faktor-faktornya, kemudian penunjangnya, dan juga pengaruh terhadap perusahaan ini bagaimana nanti. Untuk lebih lanjut kita serahkan kepada presentator untuk mengupas tuntas materi analisis lingkungan internal perusahaan. Saya persilakan kepada presentator. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis value chain. Jadi, analisis value chain dikenal sebagai rantai nilai atau analisis internal perusahaan yang memposisikan perusahaan pada metrik strategi generik dan menemukan keunggulan bersaing suatu perusahaan melalui analisa kompetensi inti. Nah, rantai nilai ini mengisyaratkan bahwa untuk mencapai suatu margin, maka perusahaan harus didukung oleh kegiatan utama dan penunjang. Nah, analisis value chain merupakan alat analisis yang berguna untuk memahami aktivitas-aktivitas yang membentuk nilai suatu produk atau jasa yang digunakan pelanggan, sehingga produk atau jasa tersebut dapat memuaskan pelanggan dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, adapun untuk mencapai hal-hal tersebut, keunggulan kompetitif, maka ada 3 cara yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu yang pertama aktivitas yang membedakan produk, kemudian yang kedua aktivitas yang menurunkan biaya produk, kemudian yang ketiga aktivitas yang segera dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya membahas mengenai tujuan analisis internal atau the internal assessment. Nah, tujuan analisis lingkungan itu sendiri untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi yang ada, sehingga manajemen dapat dengan mudah melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan, dan manajemen juga dapat melakukan respon dengan baik terhadap isu-isu kritis yang berpengaruh besar terhadap lingkungan internal. Nah, kemudian di dalam lingkungan internal ini kita harus mengetahui dan mengidentifikasikan kelemahan atau kekuatan yang ada di dalam lingkungan internal itu sendiri, yang meliputi pertama, pemasaran. Nah, pemasaran itu sendiri adalah starting point setiap kegiatan bisnis yang ada. Fungsi-fungsi dari pemasaran itu seperti produksi, persediaan, keuangan, SDM, dan sebagainya, yang merupakan diviat langsung atau tidak langsungnya suatu fungsi dari perusahaan itu. Kemudian yang kedua ini keuangan atau accounting. Nah, dalam faktor ini memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuangan atau laba perusahaan yang tergambar dari laporan keuangan yang ada di sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, yang ketiga ini produksi, operasi, dan teknik. Bagian operasi dan teknik ini berkaitan dengan upaya pengendalian produksi di pabrik tetap terjaga sesuai dengan rencana. Pengendalian produksi ini adalah fungsi untuk menggerakkan barang melalui siklus manufaktur keseluruhan dari pengadaan bahan baku sampai dengan pengiriman produk jadi. Nah, yang kemudian ada personalia. Bagian personalia ini berkaitan dengan perencanaan, pelatihan, dan penempatan staf yang sesuai dengan rencana perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian ada manajemen mutu. Manajemen mutu ini sendiri dilaksanakan dalam menjaga kualitas kerja dan produk sehingga tetap memenuhi standar yang ada
standar yang ada atau standar yang diinginkan. Kemudian yang keenam, ada teknologi informasi. Teknologi informasi ini berkaitan dengan penunjang pengambilan keputusan manajemen dalam berbagai hal. Nah, yang selanjutnya ada organisasi dan manajemen umum. Nah, di dalam pengelolaan SDM ini benar dalam organisasi itu dimaksudkan untuk mensinergikan kemampuan dengan kesesuaian bidang kerja staf sehingga pekerjaan yang dilaksanakan dapat maksimal tepat gunanya. Kemudian poin yang kedua, di samping faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, ada faktor internal yang merupakan budaya organisasi, yaitu meliputi pertama, menjunjung nilai-nilai luhur, standar etika moral, ilmu pengetahuan, dan profesi. Yang kedua, membantu pengembangan manusia secara optimal, baik di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga itu mengembangkan ilmu secara bertanggung jawab dan berkesinambungan, serta menjadikan budaya belajar dan peningkatan mutu diri yang berkesinambungan sebagai filsafat hidup. Yang keempat yaitu mengembangkan ilmu bagi kepentingan dan kesejahteraan umat manusia tanpa membedakan agama dan suku bangsa yang ada. Yang terakhir yaitu memperlakukan manusia sesuai dengan martabat dan harkatnya. Dan baiklah, sekian presentasi dari saya. Dan nanti materi selanjutnya akan dibacakan atau dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, lanjut. Faktor internal perusahaan sesungguhnya dapat dikendalikan sehingga kelemahan-kelemahan yang ditemukan dapat diperbaiki. Rantai nilai pada analisis internal mengisyaratkan bahwa untuk mencapai suatu margin, perusahaan harus didukung oleh kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Kegiatan utama merupakan aktivitas utama perusahaan, meliputi fungsi yang pertama logistik ke dalam. Logistik ke dalam berupa penerimaan, penyimpanan, informasi mengenai gudang, kesediaan, dan jadwal pengiriman. Yang kedua, operasi berkaitan dengan transformasi input produksi menjadi produk akhir. Yang ketiga, logistik keluar berupa pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi produk ke konsumen. Yang keempat, pemasaran dan penjualan, menyediakan fasilitas kepada konsumen untuk membeli produk dan mencakup kegiatan seperti periklanan, penentuan harga, promosi, dan lain-lain. Yang kelima, pelayanan. Pelayanan digunakan untuk memelihara hal dari nilai produk yang mencakup instalasi, pelatihan, penyediaan suku cadang, serta perbaikan dan pemeliharaan. Selanjutnya, fungsi penunjang. Fungsi penunjang merupakan aktivitas pendukung perusahaan yang meliputi pertama, pengadaian. Pengadaian mencakup semua prosedur pembelian dengan pemasok yang melibatkan antar perusahaan. Yang kedua, pengembangan teknologi. Tidak hanya pengembangan pada teknologi mesin saja, namun pengetahuan, keahlian, prosedur, dan sistem juga menggunakan perkembangan teknologi sekarang. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia, termasuk di dalamnya semua aktivitas seperti perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan penilaian karyawan. Yang keempat, infrastruktur perusahaan, meliputi manajemen secara umum, perencanaan dan keuangan, serta pengendalian kualitas dan sistem informasi. Komponen utama untuk mencapai keunggulan bersaing adalah kompetensi inti perusahaan yang mengandalkan aset dan skill. Dengan kompetensi inti yang mempresentasikan kesatuan aset dan teknologi, perusahaan akan mampu membentuk nilai optimal bagi konsumen maupun produsen, atau perusahaan memposisikan diri secara khas atas pesaing, kemampuan memperluas pasar, dan antisipasi proaktif terhadap perusahaan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh lingkungan internal terhadap perusahaan. Lingkungan internal perusahaan tentunya sangat berpengaruh terhadap jalannya perusahaan. Untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh tersebut, dapat kita lihat dari seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap lingkungannya. Produk berupa jasa maupun barang yang merupakan output dari perusahaan dan dikonsumsi oleh konsumen yang ada di lingkungannya. Nah, di sisi lain, perusahaan juga membutuhkan input dari
perusahaan lain untuk dapat menciptakan output yang optimal. Ada kalanya input yang dibutuhkan oleh perusahaan dikuasai oleh perusahaan lain yang ada di lingkungannya, sehingga perusahaan tersebut terpaksa memiliki ketergantungan terhadap sumber daya yang ada di lingkungannya. Apabila pertukaran input dan output tidak optimal, maka posisi perusahaan akan menjadi tidak aman. Nah, sebagai catatan, apabila lingkungan perusahaan bertambah kompleks, khususnya lingkungan internal perusahaan, maka perusahaan harus menjadi lebih kompleks agar mampu menghadapi dan menyesuaikan terhadap perubahan tersebut. Organisasi yang terdapat pada lingkungan yang kompleks memiliki lebih banyak bagian dan jenis tugas. Oleh karena itu, sebuah perusahaan perlu menyesuaikan struktur internal organisasi, pola kerja, dan perencanaan yang matang, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan pelaksanaan keputusan itu sendiri. Baiklah, mungkin itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya, presentator kelima, akan menyimpulkan materi analisis lingkungan internal perusahaan. Jadi, dengan analisis lingkungan internal perusahaan, perusahaan dapat mengetahui keadaan di lingkungan sekitar dari lingkungan internal dengan berbagai elemen yang telah dijelaskan oleh para presentator. Maka dari itu, perusahaan dapat menentukan strategi apa yang harus dilakukan guna untuk mengetahui keadaan dan kondisi di lingkungan perusahaan. Contohnya seperti mengelola peluang dan ancaman dengan analisis lingkungan internal yang sesuai. Nah, teman-teman harus mengetahui bahwasannya yang paling utama dalam analisis lingkungan internal perusahaan yaitu bagaimana perusahaan tersebut dapat memberikan yang terbaik dan tidak membuat kebijakan yang bisa merugikan perusahaan dan lingkungan sekitarnya. Oke, saya M. Ardian Saputra mewakili teman-teman kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Kami akhiri video presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.